Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dapat ilmu yang sangat berharga dan pengetahuan tentang hukumnya memelihara burung ya. Ini Kiai Haji Ceng Bubun atau biasa dipanggil Ustadz Petir. Oke, kita simak penjelasannya. Nah, Pak Haji, mungkin saya mau bertanya soal apa hukumnya memelihara burung ya, karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, dan termasuk saya juga memang belum tahu nih Pak Haji. Untuk pengetahuan saja ya, mungkin bisa dijelasin Pak Haji. Maksudnya gimana? Mau bertanya apa? Hukumnya memelihara burung. Itu hukumnya gimana itu Pak Haji? Intinya hukum memelihara hewan peliharaan apapun saja, bukan hanya burung, mau ikan, mau ayam, domba, sapi, apalagi. Hukum asalnya itu boleh, karena Nabi juga dulu punya peliharaan. Yang penting tidak ada unsur penyiksaan. Maksud tidak ada unsur penyiksaan itu kita kasih pakan sebagaimana mestinya, kita ngasih, kita pelihara dengan penuh kasih sayang dan dirawat ya, sebaik mungkin kita rawat. Tapi ada satu berpendapat bahwa memelihara burung ini ada 4 masalah, 4 hukum. Satu, kita pelihara dengan hobi untuk dijadikan terapi pikir ya, karena kicauannya itu yang merdu indah. Kita mau dijadikan suara kicauannya itu sebagai terapi dan kita pelihara, berarti kita hobi. Itu hukumnya boleh. Ittifaq ulama itu hukumnya boleh ya. Satu, kita pelihara dengan ada hobi. Yang kedua, kita pelihara tapi kita tidak hobi ya. Itu khilaful aula. Sebaiknya kita lepaskan saja. Terkecuali kalau kita pelihara burung walaupun kita tidak hobi, asal diternak, ada jantannya, ada betinanya gitu. Walaupun kita tidak ada hobi ya. Mungkin unsurnya unsur bisnis boleh gitu kan. Ketiga, hukumnya haram. Haram hukumnya. Walaupun kita hobi, tapi tidak dipelihara dengan baik. Ya, ada unsur penyiksaan. Itu hukumnya tetap haram. Ya, walaupun kita hobi. Apalagi yang keempat, hukumnya ini sangat keras untuk diharamkannya. Asyadul muharramah. Kalau kita tidak hobi dan ada unsur penyiksaan, kita dikasih sangkar dengan sangkar yang sempit ya, tidak dikawinkan, tidak dipelihara, hobi juga enggak, itu hukumnya sangat-sangat diharamkan. Tapi saya baca dalam sebuah hadis yang dikutip dalam kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan menyayangimu. Barang siapa yang mencintai dan mengasihi, menyayangi makhluk-makhluk Allah. Ini makhluk ini bukan hanya manusia saja ya, seluruh berjenisnya hewani itu makhluk Allah. Apabila kita menyayangi, mengasihi seluruh makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan mencintainya, akan menyayanginya, akan mengasihinya. Nah, di situ ada salah satu hikayat ya. Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat Nabi
adalah Sayyidina Umar, sejarah mencatat beliau masuk surganya ini bukan ladang juhudnya, bukan karena dia adil dalam menjalankan kepemimpinannya, kan beliau sebagai khalifah ya sesudah Nabi wafat. Sejarah mengatakan bahwa beliau masuk surganya ini ada kisah atau ada sejarah yang lucu ini, yang unik gitu. Ya. Sejarahnya begitu. Waktu beliau menjadi khalifah, kalau kita itu sebagai presiden, sebagai raja, beliau itu masuk sebuah perkampungan. Di situ ada kotak kecil, ada anak-anak yang lagi mainin burung. Kalau boleh dikatakan usfur itu burung pipit ya, burung yang kecil itu diikat kakinya, lalu dia diterbangin gitu. Sudah diterbangin ya dipulut lagi gitu kan, pakai bola kecil itu, apa namanya. Lalu sahabat Umar ini merasa kasihan kepada burungnya. Beliau lalu beli dari anak kecil, sesudah itu ikatannya dibuka lalu diterbangin, dilepasin ya, karena dasarnya kasih sayang terhadap burung gitu. Yang dimainin sama anak-anak itu. Nah, dengan itulah Allah mendatangkan rahmat kepada beliau, sehingga beliau dicintai Allah, dikasihi Allah. Bahkan sejarah mencatat beliau itu masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, dengan kasih sayang Allah, dengan wasilah beliau mencintai makhluknya Allah. Dan kita tahu sendiri sejarah mencatat ada seorang ibu-ibu yang solihah, yang sangat soleh, tetapi dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, bahkan sebaliknya mendapatkan murkanya Allah. Kenapa? Karena punya dosanya ini cuma satu, Ji. Dosanya ini dia mengurung kucing dalam sangkar sampai mati gitu kan. Ya, walaupun dia seberapa banyak ahli ibadahnya, dalam kisah itu dikatakan masuk nerakanya ini karena mengurung kucing. Jadi kalau kita berbicara tasawuf, seharusnya kalau kita tidak hobi, seharusnya ya kita terbangkan aja kan, makhluk juga pengen bebas. Tapi pada dasarnya kita boleh kita memelihara hewani apapun juga, yang penting dipelihara, apalagi ada unsur bisnis, boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami. Salah satu orang yang hebat itu dia punya peternakan. Silakan punya peternakan apa juga, yang penting dipelihara, jangan ada unsur penyiksaannya gitu. Yang tidak dibolehkan itu ada unsur penyiksaan. Jadi boleh ya, asal dipelihara, tidak ada unsur penyiksaan. Alhamdulillah. Kalau tidak boleh mungkin kan kita tidak boleh memelihara ayam ini, kambing dan lain sebagainya. Itu boleh saja, nggak apa-apa, silakan. Ini untuk pengetahuan ya, ilmu yang sangat berharga sekali ya teman-teman. Dari Pak Haji Cheng Bubun, ini biasa dipanggil nama nama terkenalnya ya, Ustadz Petir nih. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini silaturahmi sama beliau. Alhamdulillah. Yang mungkin ada sebuah hadis ya, Haji. Man aroda ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Dagangan dari Allah ada resep ya, dagangan dari Rasul ada resep. Salah satu, apabila seseorang hamba mengharapkan banyak milik rizki yang halal thayyibah, dipermudah oleh Allah milik rizkinya. Yang kedua, diberkahkan umurnya, usianya dipanjangkan, baik panjang itu panjang hakikat, usianya memang diperpanjang. Ada usianya itu semakin barkah, berarti panjangnya itu panjang majazi gitu kan. Fal yasil rahimah, resepnya satu, fal yasil rahimah, tidak ada lain adalah ikatan silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah. Tadi saya katakan perbedaan ukhuwah Islamiyah
dengan silaturahmi itu tipis ya, tipis. Kalau silaturahmi itu mendekatkan ikatan persaudaraan yang agak renggang ya, agak renggang, yang awalnya itu sudah ada ikatan darah ya, ada ikatan nasab karena ada gesekan atau tempatnya yang jauh lalu kita sambungkan kembali, maka itu disebut silaturahmi. Kalau ukhuwah Islamnya itu tidak ada unsur ikatan darah, tidak ada hubungan nasab ya, seperti Haji dengan saya ya, jauh-jauh datang ke sini tujuannya ukhuwah Islamnya. Dan semoga Allah memberkahi kita semua, digampangkan milik rezeki yang halal yang thayyibah. Yang kedua, kita dipanjangkan usia, baik usia hakikat maupun usia majaz. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak ini Pak Haji untuk pengetahuan dan penjelasannya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan bermanfaat saya juga. Nah, betul. Mungkin salah saya juga gitu, nggak begitu benar. Barangkali ada faidah, ada manfaatnya. Nah, betul. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin untuk hari ini cukup dulu ya Pak Haji ya. Kita bisa nanti berkunjung lagi ke sini. Kita silaturahmi lagi. Hari ini saya mau pulang dulu soalnya istri di rumah nggak ada siapa-siapa. Terima kasih. Di sini nggak dikasih apa-apa. Alhamdulillah. Sobat yang begitu dekat. Terima kasih banyak. Semenjak kemarin Lebaran baru ketemu hari ini. Alhamdulillah. Siap. Salam aja buat keluarga semuanya ya. Siap Ustaz. Jangan lupa sholatnya ya harus diperbaiki. Insya Allah. Jangan bolong-bolong ya. Insya Allah. Khusus untuk rekan saya ini Pak Haji Fajar. Umuman untuk semua rekan-rekan dimanapun kalian berada, jangan lupa sholat ya. Mantap, alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji, terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama, saya lanjut dulu Pak Haji ya. Ya, sama-sama Haji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.